Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Salat merupakan jalan utama untuk mendekatkan diri setiap muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li dalam sholat memberikan kekuatan pada jiwa seseorang untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mencapai derajat dekat dengan Allah akan mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Ia mampu menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di hadapannya dengan cepat dan mudah. Jadi derajat dekat dengan Allah bukan karena jarak ya, tapi karena seberapa banyak kita ingat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setiap ada masalah, ia akan menghadap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholat agar memberinya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam hidup ini tentunya kita sering menghadapi berbagai masalah. Lalu, mengapa kita harus memperbaiki sholat terlebih dahulu untuk menghilangkan masalah itu sendiri? Karena memulai penyelesaian masalah dengan memperbaiki sholat, dari situlah kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat semua masalah. Dijelaskan dari berbagai masalah kehidupan yang muncul seperti masalah kesulitan ekonomi, masalah gangguan dalam pekerjaan, hati galau dan gelisah meski punya harta, kesulitan pergaulan, berbanyak masalah, tekanan masalah, hidup dan stres berkepanjangan, banyak ya yang dialami oleh orang yang tidak beres dalam sholatnya. Sementara orang yang benar-benar sholatnya jarang mengalami masalah seperti tersebut. Ia bisa mengatasi berbagai masalah yang dialami dengan cepat dan mudah, sehingga tidak sampai berlarut-larut dan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Karena menurutnya, sholat yang wajib 5 waktu sehari semalam ditambah dengan sholat sunnah merupakan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi seseorang, tapi sayangnya tidak banyak orang yang memahami hal ini. Jadi menurut para ulama, kalau sholat itu diibaratkan angka 1 dan ibadah-ibadah yang lainnya itu diibaratkan angka 0. Kalau kita menjalankan sholat wajib 5 waktu, berarti kita sudah punya poin 1 ya, ditambah lagi dengan amal ibadah yang lain tambah lagi 1, ditambah dengan sholat duha tambah 0-nya 1, ditambah dengan sholat tahajud 0-nya 1, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi ibadah yang kita lakukan dengan memaksimalkan menjaga sholat 5 waktu itu pahalanya juga banyak. Beda dengan kalau tidak sholat 5 waktu, kita sholat sunnah duha misalkan, sholat sunnah tahajud, terus dengan beramal jariyah, nah itu 0, nilainya tetap 0. Walaupun dipanjangkan, direndengkan, nilai 0, angka 0 dari sekolah sampai gerbang citra itu tetap 0 dan tidak ada nilainya. Kadangkala manusia lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, walaupun Allah sudah menyediakan sarana untuk itu, yaitu sholat. Jika beres sholatnya, maka ia akan menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat dengan mudah. Jika sholatnya tidak beres, maka ia pun akan banyak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Kebanyakan orang yang menganggap sholat sebagai beban dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi, karenanya banyak di antara umat Islam yang mengerjakan sholat dengan perasaan terpaksa dan terbebani. Misalkan contohnya begini, dia sholat maghrib, udah azan isya, barusan sholat maghrib kok sudah isya lagi. Nah itu jadi sholatnya merasa terbebani. Akibatnya, karena merasa itu sebagai beban, sholat sering tidak tepat waktu, dikerjakan asal-asalan,
Bacaan-bacaan dalam sholat banyak yang salah karena diucapkan terburu-buru, serta gerakan yang tidak teratur dan tertib, tidak tumaninah, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat Islam saat ini khususnya masih bermasalah dengan sholat, karena meski sudah melaksanakannya, tapi banyak yang salah karena dikerjakan dengan gerakan asal-asalan dan bacaannya terburu-buru. Bahkan ada imam yang terkadang jika kita simak masih salah dan tidak sempurna bacaan dalam sholat. Ada imam yang terburu-buru saat ruku dan sujudnya dan yang lain-lainnya, sehingga makmum yang ikut pun jadi terburu-buru bacaannya agar bisa mengikuti gerakan imam. Nah, ini tentunya membuat sholat tidak berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan umat Islam dalam membaca doa-doa pun sama, ya, dengan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan maknanya. Tentu saja Allah enggan mengabulkannya. Nah, ini secara tidak kemungkinan mengapa selama ini kita sholat tapi doa-doa kita pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang sholat tapi tidak memperhatikan semua doa yang dibaca dalam sholat tersebut dengan khusyuk, apalagi dengan bersungguh-sungguh karena ingin cepat-cepat selesai. Ini juga menyebabkan tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan keji dan mungkar ini terjadi pada dirinya sendiri karena dia tergesa-gesa dan terburu-buru di dalam bacaan doanya. Padahal sholat itu merupakan proteksi dari segala perbuatan mungkar. Tapi karena asal-asalan sholatnya, maka sistem proteksi juga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Mereka termasuk kelompok orang yang lalai dalam sholatnya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Nah, dengan demikian, sholat sebagai gudangnya segala macam akhlak, seperti tidak takabur, sopan, rendah hati, jujur, tidak iri, dengki, khianat, serta jauh dari maksiat. Nah, jadi sholat ini merupakan bukan hanya solusi kita terhadap masalah-masalah yang kita alami, tetapi juga sebagai benteng kita terhadap bisikan setan, ajakan-ajakan yang tidak positif, atau ajakan-ajakan buruk, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita meninggalkan, apalagi lalai akan sholat yang sudah Allah mewasiatkan kepada kita melalui Nabi Allah Muhammad SAW. Karena sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa bersama-sama, mengangkat kedua tangan kita dengan hadirkan hati kita dan sambungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tatahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tubaliguna biha salgayat min jamil khairat bil hayati wa badal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasayuti ajrun ajima wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraq. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu saja yang Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.